Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Adegan dibuka dengan pengenalan anggota keluarga Mo, serta orang-orang yang ada di perusahaan keluarga Mo. Dimulai dari Mo Won-soo, pewaris sulung AMSI Group, yang kejar-kejaran dengan sebuah mobil polisi di jalanan. Polisi menyuruh Won-soo berhenti, tapi Won-soo malah menambah laju mobilnya. Keempat mobil polisi itu lantas mengepung mobil Won-soo. Polisi yang mengejar Won-soo menyuruh Won-soo turun. Sang Won datang. Ia turun dari mobilnya sambil bicara dengan seseorang di telepon. Lalu setelah itu, dia memberikan teleponnya ke polisi. Ternyata itu telepon dari atasannya yang menyuruhnya melepaskan Won-soo. Ambulans datang. Won-soo pun langsung diangkut ke ambulans. Sang Won mencari-cari kamera pengawas di area itu dan mengatakan, kasus Won-soo ditutup. Baik. Kerja bagus, puji Jae-kook. Setelah itu, Jae-kook menyuruh Jo Yang melacak Mo Seo-jin, waris bungsu MC Group. Tak lama, mereka menemukan Seo-jin ada di warnet dekat sekolahnya. Seo-jin sendiri lagi asyik main games di warnet. Pak Kwon lalu mengajak Seo-jin pergi. Sekarang kita ke Mo Wan-jon, pewaris kedua MC Group, yang sedang diwawancarai sebuah majalah. Satu persatu, ketiga staf top tiba di MC. Yoon Sang-won, ketua tim legal, mantan jaksa. Lee Kyung-ah, ketua pencipta citra, mantan jurnalis. Kwon Jon-hyuk, kepala pengawal, mantan pasukan khusus. Jo Young adalah kepala intel, mantan peretas. Mereka semua tergabung dalam Top Team, tim yang bertugas meminimalkan risiko pemilik MC Group. Pemimpin mereka adalah Han Jae-kook yang mantan hakim. Jae-kook kemudian datang. Dari lantai atas, dia memuji kinerja para staf dan menyuruh mereka semua istirahat. Para dokter langsung berlarian ketika mendengar pengumuman kode WW untuk kamar VIP. Kamar VIP itu dihuni oleh Mo Wang-pyo, CEO AMSI Group. Kondisi CEO Mo kritis, para dokter berusaha menolongnya. Di sebuah klub, Mo Seok-hee, pewaris ketiga AMSI Group, sedang berpesta bersama teman duanya. Saat ia menerima SMS bahwa kakeknya sedang sakit, ia pun langsung bersiap untuk pulang ke Korea. Cheol-hee pergi menjenguk abu ujinya. Cheol-hee minta abu ujinya memberikan AMSI padanya dan pergi dengan tenang. Ja-lo kembali ke Top setelah mendengar bahwa So-hee akan kembali ke Seoul besok. Ia pun mempersiapkan timnya untuk mengirim Sok-hee kembali ke Amerika tepat setelah ia sampai. Pak Kwon dan timnya mencari Seok-hee di bandara. Mereka mendekati seseorang yang memakai dress merah. Ternyata orang itu bukan Seok-hee. Pak Kwon pun menelpon Jae-kook dan mengatakan kalau mungkin ia sudah keluar. Seok-hee langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui kakeknya. Woo Jung-hye melihat So-hee pun terkejut. Ia pun meninggalkan ruangan. Seok-hee duduk menemani kakeknya. Woo Jung pun menghubungi Yang Seo untuk mengabarkan bahwa Seok-hee ada di rumah sakit. Beralih ke kediaman keluarga Mo. Yang Seo duduk di meja makan bersama Wan-jon dan Baek Soo-jin, istri Wan-jon. Seo-jin kemudian datang. Lalu Seo-hee datang dan duduk. Seok-hee lalu menatap Seo-jin yang masih asyik mendengar sesuatu lewat earphone-nya. Ia pun bertanya, siapa kau? Lalu ia pun mengetahui bahwa si Jin adalah adik tirinya. Setibanya di ruang makan, Cheol-hee menatap tajam Seok-hee dan memintanya untuk kembali ke Amerika besok pagi. Seok-hee menolaknya. Ayahnya marah. Seok-hee pun membantuk sendok dan mengatakan, dari semua orang di sini, bukankah aku yang paling berhak untuk tinggal di sini? Lalu ia pergi ke kamarnya. Seok-hee pergi ke butik, lalu ia mendengar keributan. Ia pun tertarik dan masuk. Cho Nari yang ada di dalam memarahinya. Mereka pun mulai berkelahi. Orang-orang di sekitar melihat dan merekam kejadian itu. Yeon-do yang melihatnya pun masuk untuk menghentikan Seok-hee. Tim Top pun segera datang untuk membereskan masalah. Akhirnya Seok-hee pun mengetahui kalau Cho Nari adalah ibu Seo-jin. Setelah urusan mereka selesai, Seok-hee mengambil ponsel Yeon-do dan memasukkan nomornya. Hubungi aku. Aku akan membayarmu banyak. Bekerjalah denganku. Yeon-do mengambil kembali ponselnya dan pergi. Paginya, Yeon-do sarapan dengan sang ayah. Lalu handphone Yeon-do berdering. Itu adalah panggilan interview dari MC Group. Yeon-do akhirnya tiba di MC. Top sedang membahas Yeon-do. Tak lama kemudian,
Seok-hee datang dan melihat mereka sedang membahas Yeon-do. Yeon-do lantas masuk. Ia kaget melihat Jae-cook dan Seok-hee di sana.